Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang clearing dan transfer. Pertama, nama saya Alvita Meliona, NIM 1805340043. Yang kedua ada Fernando Nenggolan, NIM 1805340064. Dan yang ketiga ada Nifas Asofani, NIM 1905340020. Tonton terus sampai habis ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Pertama-tama kita akan membahas tentang clearing dan transfer. Untuk clearing sendiri adalah salah satu cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Untuk sistem clearing sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sistem manual. Untuk sistem manual adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungannya itu membuat billet saldo clearing serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Untuk yang kedua itu ada sistem semi otomasi. Sistem ini itu biasanya untuk penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan billet saldo clearing dilakukan secara otomasi. Dan yang ketiga itu ada sistem otomasi. Sistem otomasi sendiri yaitu penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungannya itu membuat billet saldo clearing dan pemilihan warkat itu dilakukan secara otomasi. Yang terakhir ada sistem elektronik. Untuk sistem elektronik ini sendiri penyelenggaraannya biasanya menggunakan perhitungan yang membuat billet saldo clearing didasarkan oleh data keuangan elektronik. Clearing dibagi menjadi 3, yaitu clearing umum, clearing lokal, dan clearing antar cabang. Clearing umum adalah sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang diproses, pelaksanaannya diawasi dan diatur oleh Bank Indonesia. Sedangkan pengertian dari clearing lokal adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang berada dalam satu wilayah clearing atau yang sudah ditentukan. Untuk yang clearing antar cabang yaitu sarana perhitungan warkat antar bank yang berada biasanya dalam satu wilayah kota. Clearing ini dilakukan dengan mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang. Contoh transaksi. Cara mencatat jurnal akuntansi clearing pada transaksi di bawah ini merupakan suatu transaksi yang sudah diselesaikan melalui clearing. Adapun peserta clearing misalnya Bank X dan Bank Y di Jakarta. Transaksi pertama, 20 Desember 2020, Ibu Cahaya dari nasabah Bank X di Jakarta telah menarik cek sebesar 30 juta ditambah cek sebesar 25 juta untuk membayar kepada Pak Aris yaitu nasabah giro Bank Y di Jakarta. Penyelesaiannya ada 2. Yang pertama pencatatan jurnal transaksi di Bank Y. Transaksi yang pertama mencatat clearing pertama dari RAR clearing sebesar 55 juta rupiah. Yang kedua mencatat clearing kedua kreditnya RAR clearing 55 juta rupiah. Debitnya giro BI 55 juta rupiah. Kreditnya giro Aris 55 juta rupiah. Penyelesaian pencatatan jurnal transaksi di Bank X. Transaksi yang pertama mencatat clearing kedua. Debitnya giro Cahaya 55 juta rupiah. Kreditnya giro Bank Indonesia 55 juta rupiah. Tiga, definisi transfer. Transfer adalah bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah.
untuk mengirim sejumlah uang tertentu, dan pengiriman uang tersebut dapat dilakukan dari satu bank ke bank lainnya, satu rekening ke rekening lainnya. Dan selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam transfer, yaitu nasabah, bank penarik, bank tertarik, dan beneficiary. Nasabah adalah pihak yang memiliki dana yang mendapatkan pelayanan jasa dari bank untuk mengirimkan atau memindah dananya kepada pihak lain. Bank penarik disebut juga dengan drawer bank, merupakan bank yang menerima transfer dari nasabah untuk mentransfer dananya kepada pihak penerima. Bank tertarik disebut juga dengan drawer bank, merupakan bank yang menerima transfer masuk dari bank pengirim untuk ditransfer kepada pihak yang menerima kiriman atau pihak beneficiary. Beneficiary adalah pihak yang menerima transfer uang atau kiriman uang. Selanjutnya mekanisme dan prosedur transfer, yaitu ada 4: transfer via ATM, transfer via mobile banking, transfer via internet banking, dan biaya transfer. Transfer via ATM, prosedurnya awalnya hanya menentukan kartu ATM, kemudian mengisi kode PIN ATM, dan selanjutnya prosedur untuk transfer akan tertera pada layar. Yang kedua, transfer via mobile banking. Sama halnya juga dengan transfer via ATM, namun transfer via mobile banking adalah kembangan dari layanan ATM, yaitu nasabah dapat melakukan proses transfer melalui telepon genggamnya. Yang ketiga, transfer via internet banking, menggunakan internet untuk mengaksesnya. Prosedur sama seperti transfer via mobile banking. Yang keempat, biaya transfer. Masing-masing bank berbeda untuk transfer via ATM maupun setoran tunai. Jenis-jenis transfer. Jenis-jenis transfer ini dibedakan menjadi jumlah pengirimannya. Yang pertama ada transfer uang dengan nominal besar. Biasanya transfer uang dengan nominal yang besar ini itu lebih dari 100 juta. Maka pelaksanaan transfer tersebut melalui sistem RTGS, yaitu Real Time Gross Settlement. RTGS sendiri merupakan kegiatan pengiriman uang melalui sistem elektronik yang sudah disiapkan oleh Bank Indonesia. Transfer sejumlah besar dihentikan dilakukan melalui forum clearing setempat. Yang kedua, itu ada transfer uang dengan nominal kecil. Biasanya transfer ini sendiri itu nominal transfernya itu kurang dari 100 juta. Dari transfer ini sanggup dilakukan melalui forum clearing setempat dan atau melalui RTGS, Real Time Gross Settlement, yaitu transfer dengan sistem elektronik. Sekarang kita akan menjelaskan tentang jenis transfer berdasarkan keluar masuknya. Transfer outgoing atau yang bisa disebut transfer keluar, yaitu pengiriman uang oleh bank atas undangan nasabah atau potongan bank tertentu untuk laba pihak lain pada bank yang sama atau bank sendiri atau kepada bank lain.
Dalam outgoing transfer ini sendiri, dana bank yang terdapat pada Bank Indonesia akan dikurangi sejumlah dana yang ditransfer kepada bank lain. Yang kedua, itu ada incoming transfer. Incoming transfer itu biasa disebut transfer masuk. Transfer masuk sendiri itu yaitu kiriman uang dari bank lain atau dari bank yang sama, maksudnya dari bank yang sama cabang, yang berbeda yang akan diteruskan kepada pihak nasabah akseptor. Apabila kiriman uang berasal dari bank lain akan menambah saldo dana bank di Bank Indonesia. Terima kasih.